Yesus Tuhan penolongku, Yesus kekuatanku, hatiku tetap percaya mujizat-Mu bagiku. Yesus Tuhan penolongku, Yesus kekuatanku, hatiku tetap percaya mujizat-Mu bagiku. Tubuhku sembuhkan sakitku, darah-Mu sucikanku, salib-Mu bebaskan hidupku, ku bersyukur padamu. Yesus Tuhan penolongku, Yesus kekuatanku, hatiku tetap percaya mujizat-Mu bagiku. Tubuhku sembuhkan sakitku, darah-Mu sucikanku, salib-Mu bebaskan hidupku, ku bersyukur padamu. Tubuhku sembuhkan sakitku, darah-Mu sucikanku, salib-Mu bebaskan hidupku, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, selamat malam, shalom. Shalom, shalom, shalom. Jemaat Rupe luar biasa setia malam hari ini. Wow, keren-keren malam hari ini, ada amin? Ibadah malam hari ini, semua pasti akan mengalami mujizat. Semua pasti akan mengalami pertolongan Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kita mau sepakat percaya kepada Yesus. Katakan percaya. Katakan percaya Yesus. Sekali lagi percaya Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan. Mari sejemput jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur selalu. Kita mau mengucap syukur selalu. Sebab rancangan Tuhan selalu indah. Beri salam kanan kirimu, depan belakang, katakan rancangan Tuhan selalu indah.
Rancangan Tuhan selalu indah. Amin. Amin. Ya, rancangan Tuhan selalu indah. Terima kasih Tuhan. Kita mau sembah Yesus. Mari jemaat angkat penyembahanmu. Berikan penyembahan yang terbaik buat Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami naikkan ucapan syukur kami Yesus. Mengucap syukur. Oh Yesus, kami sembah, kami muliakan Yesus. Oh ralabashika ralabaya ralabase, ya ralalabashe, oh ralabashe, oh ralabashe. Oh Yesus, Kau yang terindah Yesus, hadirat-Mu Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu Yesus. Yesusku, kami mau menyambut kehadiran-Mu Tuhan. Engkau hadir Yesus, Engkau ada Yesus. Oh Yesus, kami sujud menyembah-Mu, kami sujud menyembah-Mu. Haleluya, Yesus Hamasea, Yesus Hamasea. Ora la bashe karana mase, ora la bashe. Sembah Yesus, agungkan Yesus. Ora la bashe, biar la bashe karala bayar. Oh, biar la base. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, 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 Yesus. Ora la bashikara la baya. Ora la bashe. Yesus. Wow, Yesus hadir. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu di tempat ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan biarlah Engkau bertata di dalam setiap pujian kami, di dalam setiap penyembahan kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap hari-hari kehidupan kami. Karena Amin. Tuhan Yesus sungguh baik, amat baik dalam Amin. kehidupan kami Tuhan. Kami ingin berikan ucapan syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Roh-Mu ada di tempat ini dan memberikan kami kemampuan dan memberikan kami sukacita dan memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Ini ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kami persilakan untuk duduk kembali. Amin, Yesus.
yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Permintaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Kau tetap percaya, rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi sama-sama angkat pujian ini. Katakan, di hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhan. Katakan lebih lagi. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Permintaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya, rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Lebih lagi dengan iman percayamu katakan, di hari yang ku jalani, ku selalu kami rasakan ya kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhan. Lebih kuat jemaat katakan, semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak. Amin, amin. Permintaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya, rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur, kami mengucap syukur Tuhan. Ya, kami selalu
syukur Yesus. Amin. Ku tetap Kami percaya. Rancanganmu indah, rancanganmu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Biar jemaat yang angkat pujian ini dari awal katakan. Hari yang ku jalani ku selalu. Amin. Benar Tuhan, kami mau bersyukur atas kebaikan Engkaulah Yesus. Amin, amin. Sekali lagi, semua ini supaya, ya, amin, penyertaanmu selalu, yes, Kau tak pernah. Lebih lagi dengan ucapan syukur. Lebih lagi jemaat Tuhan dengan ucapan syukur. Rancanganmu sama-sama angkat pujian ini lebih kuat. Angkat kedua tanganmu dengan ucapan syukur, katakan. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Tuhan, ku tetap percaya rancanganmu indah, rancanganmu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Lebih lagi katakan, mengucap syukur. Naikkan ucapan syukurmu Bapak Ibu. Lebih dahsyat lagi buat Yesus. Selalu Tuhan, ku tetap percaya rancanganmu indah, rancanganmu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau Lebih lagi, lebih kuat lagi. ku mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Selalu kami mau mengucap syukur. Yes, Lord. Kami percaya Tuhan, rancanganmu indah, Rancanganmu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Lebih lagi. Ku mengucap syukur. Yes. Dan Wow. mengucap Naikkan ucapan syukurmu. selalu. Tuhan, ku tetap percaya rancanganmu indah, rancanganmu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Jemaat Tuhan saja. Ya, selalu, selalu Tuhan.
Kau tetap baik. Kami percaya. Dari hatimu katakan, ku mengucap syukur. Selalu ku tetap, ya, rancangan-Mu Tuhan. Sekali lagi lebih kuat. Shikaralama ya ralamash. Selalu ku tetap. Katakan rancangan-Mu indah selalu Yesus. Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Lebih lagi katakan rancangan-Mu indah Tuhan. Rancangan-Mu indah, rancangan Yesus, Yesus Tuhan, penyertaan-Mu selalu sempurna dalam hidup kami. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami selalu rasakan kasih-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Terus bersyukur, bersyukur. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu dan kami percaya rancangan-Mu selalu indah. Tidak ada rancangan-Mu yang gagal Tuhan. Rancangan-Mu selalu sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya Yesus selalu menolong jemaat Rupe. Yesus
Yesus selalu memberkati jemaat Rupe. Yesus selalu memberkati ibadah Rupe. Yesus, Yesus, Yesus. Terus dalam hadirat Tuhan. Yes. Ayo jemaat. Percaya Yesus hadir. Dia ada saat ini. Angkat semua suaramu. Yesus akan menolongmu. Dengan iman percaya katakan. Lebih lagi. Lebih lagi. Shikaralama yaralama. Yaralama shikaralama. Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Shikaralama yaralala. 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 Oh, Yesus, Yesus. Yesusku. Yesus. Terus dalam hadirat Tuhan. Oh, ralabashikara. Ya ralalabashikara. Ya ralabashikara nana masye. Ya ralalabashikara ya ralabashe. Terus naikkan ucapan syukur. Shikara ya ralalabashikara. Ya ralabashikara ya ralalabashikara. Yesus, Kau jadikan hidup ini indah Tuhan. Kau jadikan hidup ini indah dan lebih berharga Yesus. Kami punya Tuhan, Tuhan yang berkuasa, yang sanggup melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Segala perkara, segala masalah, Tuhan pasti memberikan kemenangan. Lebih lagi jemaat, percaya Yesus sanggup menolongmu. Yesus sanggup menolongmu. Oh, Terus, ayo jemaat Tuhan, bangkitkan kekuatanmu menyembah Tuhan. Lebih kuat lagi, lebih kuat lagi. Shikaralaba yaralaba yaralaba, yaralaba shikaralaba yaralaba she. Kami mau bermazmur bagimu Tuhan. Kami tinggikan namamu. Kami sembah Yesus. Kami agungkan Yesus. Kami muliakan Kau Tuhan. Sebab Kau yang layak. Ya, Kau yang layak dimuliakan, Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak. Terpuji-pujilah namamu. Terpujilah namamu Yesus. Shikaralah nalamasye. Ya la 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 masye. Oh, rala masye. Ya rala masye, rala masye, rala
bersyukur padamu Yesus. Yes. Kami percaya Tuhan. Yesus, Yesus. Yesus Tuhan, hanya Kasih Bapa, Terima kasih. luar biasa. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Amin. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku, Yesus Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan. Benar Tuhan, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini. Haleluya. Ku bersyukur. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Benar Yesus, benar. Kaulah. Kami tidak akan takut Tuhan. Kau adalah jaminan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Dengan segenap hatimu naikkan pujian. Ya Yesus. Sekali lagi jemaat Tuhan naikkan pujian ini. Ku bersyukur Tuhan, ku yes, Kau Tuhan. Kau selalu mengasihi kami Tuhan. Kau selalu ada di dalam kehidupan kami. Hatimu Tuhan, yes, ku bersyukur. Kau Tuhan,
Ya ajaib Yes, bagiku, ya Tuhan yang besar dan berkuasa. berkuasa Amin. untuk memberikan Ya, kemenangan yang besar akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Jemaat Tuhan saja katakan. Dia berkuasa. Yes. Amin. Wow. Dia ajaib bagimu Bapak Ibu. Wow. Tuhanku berkuasa Yesus. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Yesus. Lebih dahsyat lagi Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar, ya ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar, ya ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. lebih meriah lagi buat Yesus. Lebih dahsyat lagi. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar, ya ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Tiga sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Bapa, kami bersyukur kepadamu sebab kasih setiamu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh luar biasa. Hanya karena kekuatan Tuhanlah kami ada sampai pada malam hari ini. Dan karena kebaikan Tuhan kami terpelihara sempurna di dalam anugerah-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk jamahan hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu ada sukacita. Dalam hadirat-Mu ada kebebasan. Dalam hadirat-Mu ada kelepasan Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada mujizat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ini ibadah-Mu. Kami serahkan kepadamu ya Roh Kudus, biar Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu dan urapi seluruh umat-Mu. Bahkan seluruh ruangan ini, bahkan ruangan hati kami, semua ada dalam kendali Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami akan duduk, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, satu sukacita yang luar biasa. Ketika kita ada di hadirat Tuhan, kita bisa menikmati kehadiran Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Saudara merasa diberkati malam hari ini? Amin.
Ya, saya yakin saudara di saat kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan ada, maka kesembuhan pasti terjadi. Amin. Maka kelepasan pasti terjadi. Maka kekuatan pasti dicurahkan. Amin. Haleluya. Baik, mari kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama. Saya bacakan, saudara perhatikan dengan baik. Galatia 5 ayat yang pertama. Oleh karena itu berdirilah teguh dalam kemerdekaan di dalam Kristus yang telah membebaskan kita, dan jangan mau dibebani lagi dengan kuk perhambaan. Yang setuju bilang amin. Ya. Dalam minggu-minggu ini kita masih menikmati hari kemerdekaan ya. Indonesia itu suatu negara yang sangat luar biasa ya. Di mana hari kemerdekaannya itu dirayakan dengan sangat luar biasa ya. Dari mulai di kota-kota besar sampai di desa-desa pelosok, sampai tingkat RT saudara ya, sampai di gang-gang kecil, di apartemen, di mana saja itu suasana kemerdekaan, suasana perayaannya itu terasa benar saudara ya. Sampai saya rasa nggak ada negara yang merayakan kemerdekaannya model kayak Indonesia saudara ya. Dan kita bangga sebagai bangsa Indonesia, di mana kita boleh menikmati kemerdekaan yang sudah berjalan 80 tahun ya. Walaupun usia saya belum nyampe 80 tahun, ada di sini yang sudah nyampe 80 tahun. Wah, luar biasa. Haleluya, ada Oma satu di sini. Ada lagi Oma satu. Wih, 80 tahun loh, berarti ngalami waktu masa-masa kemerdekaan itu ya. Ya, puji Tuhan. Dan kita bisa melihat bahwa banyak darah yang ditumpahkan ya, banyak jiwa yang mati karena kemerdekaan ya. Terlebih saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bersukacita bukan saja sebagai bangsa yang merdeka, tetapi lebih dari itu, tahukah saudara bahwa hidup kita juga sudah dimerdekakan. Amin. Ya, firman Tuhan tadi katakan apa saudara? Coba saudara perhatikan kembali ayat 1 pada pasal 5 di kitab Galatia, dikatakan oleh karena itu berdirilah apa saudara? Teguh. Berdirilah teguh dalam kemerdekaan di dalam Kristus ya. Sangat jelas bahwa orang yang percaya Yesus adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Dia. Amin. Ya, tidak ada lagi perhambaan, tidak ada lagi kuk perhambaan. Makanya firman Tuhan katakan kalau kamu sudah dibebaskan dan jangan lagi mau apa saudara? Dibebani lagi dengan kuk perhambaan. Artinya saudara, walaupun Kristus sudah memerdekakan kita, kembali ke dalam diri kita pribadi, apakah kita masih mau terus berdiri di dalam kemerdekaan itu? Apa kita masih mau menjalani hidup dalam kemerdekaan yang Kristus berikan dalam hidup kita? Atau kita mau kembali kepada kuk perhambaan itu? Ya. Karena kita kembali ingat peristiwa bangsa Israel ya. Ketika bangsa Israel dibebaskan dari tanah Mesir, saudara tahu bahwa itu suatu hal yang sangat luar biasa setelah mereka dijadikan budak, jadikan hamba di tanah Mesir selama 400 tahun, 430 tahun. Dan pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, setelah bangsa Israel ini menaikkan teriakannya, tangisannya, penderitanya, kemudian didengar oleh Tuhan dan diutuslah Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi saudara? Setelah dilepaskan dari tanah Mesir yang memperhamba mereka, yang memperbudak mereka,
mereka ketika mereka ada di padang gurun bersama-sama seluruh bangsa itu dan mereka dipelihara oleh Tuhan luar biasa. Tetapi saudara, justru ada beberapa orang yang, bukan cuma beberapa orang, tapi sebagian besar bangsa Israel seringkali masih ingat tanah Mesir. Betul nggak saudara? Ya, Talapar Sadiki, dia bilang, lebih enak di Mesir. Ada ketimun, cuma ketimun. Terlalunya. Yang diingat ketimun, bawang prei. Mereka lupa bahwa waktu di tanah Mesir mereka kelaparan, mereka ditindas, mereka gak punya apa-apa. Betul gak saudara? Justru ketika mereka dimerdekakan, mereka dibawa keluar dari tanah Mesir, justru mereka ingat dan pengen pulang ke Mesir. Menangis cuma gara-gara ketimun. Kadang kalau saya baca saudara, saya sampai gak habis pikir nih orang Israel. Ya. Padahal setiap hari Tuhan kasih mereka makan apa saudara? Mana? Ya, mana itu roti dari surga. Makanan surga saudara diberikan. Malah cari ketimun dan bawang prei. Berapa banyak kehidupan orang Kristen kadang-kadang sama seperti bangsa Israel. Berkat-berkat rohani, makanan surgawi yang Tuhan beri, hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan diberikan dalam hidup kita. Tapi masih kita menangis, meratap dan kita sepertinya masih lebih cinta dengan dunia ini. Ya, cuma gara-gara apa saudara? Nanti saudara daftar sendiri. Ya, apa yang membuat saudara nggak bersyukur di hadapan Tuhan? Sampai kadang-kadang saya berpikir itu mana itu rasanya seperti apa. Ya, setiap pagi loh disiapkan, nggak pernah terlambat. Ketika mereka mengeluh, Tuhan kirim burung. Burung apa itu? Burung puyuh kah? Ya. Pokoknya mereka makan daging. Dan mereka bukan cuma makan 1 ekor, 2 ekor, firman Tuhan katakan. Mereka makan sampai kenyang, bukan cuma kenyang, sampai keluar lagi itu daging di hidung. Siapa yang pernah makan sampai terlalu kenyang, sampai keluar lagi di hidung? Ya. Ketika mereka mendapatkan air di Mara pahit, Tuhan berikan mujizat yang luar biasa. Air pahit pun Tuhan jadikan air yang manis, saudara. Ya. Apa yang kurang? Tetapi kembali lagi orang Israel masih ingat-ingat Mesir, saudara. Firman Tuhan katakan begini, mari kita sekarang ini berdiri teguh dalam kemerdekaan di dalam Kristus. Artinya memang setelah kita dimerdekakan dalam Kristus, bukan tidak ada tantangan, bukan tidak ada angin pencobaan, bukan tidak ada rintangan yang bisa menggoyahkan kita. Tapi firman Tuhan katakan tetaplah teguh dalam kemerdekaan yang Tuhan sudah beri. Dan jangan mau lagi diberikan kuk perhambaan. Berarti ada kuk perhambaan yang disiapkan iblis untuk kembali memperhamba hidup kita. Saya jadi teringat satu firman Tuhan. Coba kita lihat dalam kitab Pengkhotbah. Saya lihat dulu. Pengkhotbah pasal 10 ayat yang ke-7. Nah, coba perhatikan. Pengkhotbah pasal 10 ayat yang ke-7. Aku telah melihat budak-budak menunggang kuda dan para pembesar yang berjalan kaki di tanah seperti budak. Nah, perhatikan ayat ini. Apa? Aku telah melihat apa? Budak-budak menunggang kuda dan para pembesar jalan
jalan kaki di tanah seperti, kalau saudara nonton film-film dulu-dulu, itu pembesar, pangeran, raja, jenderal, pokoknya yang punya pangkat-pangkat tinggi, itu rata-rata naik kuda kendaraannya, betul gak? Kalau prajurit yang pangkatnya rendah itu lari, jalan di samping jenderalnya. Saya termasuk dulu tuh suka nonton film silat, saudara. Film Cina. Pertama saya suka nonton film Cina itu bukan karena saya orang Cina, enggak. Ya, saya pertama tuh saya suka lihat dandanannya, cantik-cantik begitu itu, rambutnya panjang-panjang, laki-laki juga rambutnya panjang ya, bajunya cantik, model rambutnya bagus, tusuk kondeknya bagus ya, pokoknya bagus gitu. Cerita terus bisa terbang-terbang, melayang-melayang, saudara ya. Kadang-kadang saya lihat, Dede kasihannya tuh yang jadi prajurit ya. Rajanya naik, jenderalnya naik kuda, lari kencang, prajuritnya lari, jalan kaki. Padahal mau pergi perang ini, dalam hatiku ini kalau dia sampai di medan perang, so habis nafas dia. Tapi dasar film. Ya, coba bayangkan, prajurit mau pergi perang, lari berkilo-kilometer saudara. Tuh, begitu sampai di medan perang, apa enggak habis, enggak putus nafas dia. Ya. Nah firman Tuhan bilang, pembesar-pembesar jalan kaki seperti budak, sementara budak-budak naik Aneh enggak ini? Aneh enggak? Waktu saya baca ini, saya bilang Tuhan, ini kok aneh banget. Budak itu harusnya jalan kaki di samping tuannya. Benar? Pembesar-pembesar, ini pembesar bisa aja raja, bisa aja pangeran, putri, bisa aja jenderal, pokoknya pejabat-pejabat yang punya pangkat tinggi, harusnya mereka ada di posisi naik kuda. Tapi ini posisi terbalik. Saudara, Tuhan bicara gini, saya dan saudara, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dijadikan anak-anak raja. Saudara jadikan anak raja kok kayak loyo? Amin. Amin. Siapa yang senang jadi anak raja? Wih, coba lihat kiri kanan, bilang kau anak raja. Ya. Coba tatap mukanya, mirip anak raja enggak? Tuhan kita adalah raja segala alam semesta, amin. Kita adalah putra-putrinya, kita adalah pangeran dan putri kerajaan. Ya. Kita dijadikan anak-anak raja, saudara. Dan bukan raja di dunia ini, tapi raja pemilik seluruh alam semesta. Wah, betapa bangganya, derajat saudara diangkat naik. Ya. Kita bukan lagi hamba, tapi kita dikatakan anak, saudara. Tapi berapa banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari posisinya ketika dia terima kemerdekaan itu, ketika dia terima pembebasan itu, dia bukan cuma dimerdekakan, dia bukan cuma dibebaskan dari dosa, tapi dia diberikan status sebagai anak raja. Amin. Wah. Harusnya kita bangga, saudara. Posisi kita, anak raja. Kita harusnya menunggang kuda. Dan siapa itu budak-budak? Siapa itu budak-budak? Budak-budak adalah sesuatu yang harusnya kita yang menguasainya. Bukan mereka yang menguasai kita. Halo? Budak di sini bukan bicara manusia, saudara. Tapi lebih dari itu, apa yang kembali bisa memperbudak hidup kita. Ya. Ketika Tuhan sudah memberikan satu status yang begitu tinggi sebagai anaknya. Ya. Sebagai anak yang sangat dicintainya. Bahkan dikatakan juga sebagai anak yang akan mewarisi seluruh kerajaannya. Dan Tuhan tidak mau ada satu pun di dunia ini
yang kembali memperbudak hidup kita. Sehingga kondisi kita kayak di pengkhotbah ini. Budaknya naik kuda, kitanya jalan kaki kayak budak. Ya. Ayo kita mulai mendata. Sebenarnya siapa yang budak ini? Apa yang harusnya menjadi budak? Yang tidak boleh lagi memperbudak kehidupan kita. Saya yakin di sini udah nggak ada, tapi kalau ada bertobat, saudara ya. Berapa banyak manusia sekarang diperbudak yang namanya narkoba, ganja, yang lebih ringan rokok. Langsung terdengar bisik-bisik tetangga. Dede, coba itu suamiku dengar di ini khotbah. Kalau orang Papua, pinang. Rokok enggak, tapi dia pinang siri, minta ampun. Saya pernah tidur di suatu rumah orang Papua di Babo, ya. Itu ibu, saya lihat dari dia buka mata, maksudnya bangun pagi, itu pinang di mulut, merah terus. Ya. Pertama saya pikir, apa itu yang dia kunyah-kunyah? Tidak lama dia buang ludah, darah keluar, merah-merah. Tembok merah, lantai merah, baru dia buang ludah tuh kiri kanan muka belakang. Ya. Saya pikir, saya ikuti sampai siang terus, nggak berhenti. Bahkan sampai mau tidur, di tempat tidur dia masih kunyah-kunyah lagi. Sampai dia bawa tuh kaleng-kaleng untuk buang ludah, minta ampun. Ya. Kalau kita naik kapal Pelni, kapal apa itu? Orang Papua bilang kapal putih, ya. Itu kalau dari Jakarta menuju ke Papua, itu kalau dari Jakarta masih bersih itu kapal. Giliran dia semua masuk di Papua sana, apalagi Papua balik ke sini, minta ampun tuh kapal dari putih jadi merah. Padahal di kitab Kejadian, ketika Tuhan menciptakan seluruh alam semesta ini, Tuhan berkata kepada Adam, saya serahkan ini semua kepadamu, kamu rawat, kamu pelihara, kamu usahakan. Betul? Artinya manusia diberikan kuasa untuk menguasai seluruh alam semesta ini, saudara. Semua ciptaan Tuhan, manusia diberikan kuasa untuk menaklukkan. Tapi pada kenyataannya sekarang, tumbuhan memperbudak manusia. Halo, benar? Tumbuhan apa bisa memperbudak manusia? Nah itu, ganja lah, apa lagi? Tembakau lah, apa lagi? Sampai yang dibikin minuman yang bisa memabukkan, akhirnya orang itu diperbudak, saudara. Oke, mungkin pastor, kita orang itu tidak begitu. Sudah bertobat, sudah lama itu hidup lama itu. Ya. Bahkan pernah ada satu kali waktu saya pernah dengar cerita pionir-pionir gereja zaman dulu, saudara. Urapannya luar biasa, saudara. Ya. Hamba-hamba Tuhan pionir-pionir zaman dulu itu kalau dia khotbah sampai di atas kepala tuh kelihatan asap keluar. Asap kemuliaan. Ini benar. Sampai guru cerita begitu, ya. Itu terasa tuh, Tapi saya bilang gini, sekarang pendeta-pendeta juga banyak, tapi asapnya bukan dari kepala. Dari bertobat, saudara. Ya. Tetapi ada yang lebih berbahaya. Ada yang namanya uang. Saya mau tanya. Uang itu raja atau budak? Hah? Raja atau budak? Hah? Ada yang bilang jangan menjawab. Saudara, tidak boleh ada raja di dalam hidup kita selain Tuhan Yesus Kristus. Amin. Harus dia satu-satunya yang boleh menguasai hidup kita. Amin.
Uang gak boleh jadi raja dalam hidup kita. Uang gak boleh jadi pemimpin dalam hidup kita. Uang tidak boleh mengatur kehidupan kita. Kita yang harus mengatur uang. Yang setuju bilang amin. Ya. Tetapi berapa banyak orang kemudian nih uangnya naik kuda, dianya jalan kaki. Bilang kiri kanan, kau atau siapa itu? Apa uang punya uang salah? Enggak. Uang bukan dosa, punya uang enggak dosa, punya banyak uang juga enggak dosa. Tapi cinta akan uang, itu akar segala kejahatan. Wih, bukan cuma dosa tapi akarnya saudara. Ya. Oleh karena cinta akan uang, ada banyak orang kemudian hatinya tidak terarah lagi kepada Tuhan. Ya. Bekerja itu baik, punya usaha itu baik, puji Tuhan, praise the Lord. Tuhan ini berkat-Mu luar biasa, tapi jangan hati kita melekat kepada itu. Amin. Sampai kemudian memperbudak hidup kita, sampai kemudian menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Satu kali waktu saudara, saya waktu awal-awal bertobat, sampai sekarang sih masih semangat 45 saudara ya. Tapi waktu saya baru awal-awal bertobat, saya itu bekerja. Dan bos saya itu bukan orang Kristen, dia masih Buddha waktu itu. Ya. Dan waktu saya bertobat, dia sering mengejek saya. Kenapa? Karena waktu saya bertobat itu saya bawa Alkitab ke tempat kerja. Jadi kalau tidak ada pekerjaan, tidak ada langganan datang karena saya beauty konsultan. Jadi kalau nggak ada orang yang datang bertanya atau membeli, maka saya lebih sering membuka Alkitab dan membaca firman. Lalu kalau saya sudah mulai baca Alkitab di situ, dia mulai dekati saya dan dia mengejek saya. Halah Telma, kau kira kau kenyang dengan baca Alkitab? Kau kira Alkitab itu bisa memenuhi semua kebutuhanmu? Kalau tidak ada uang, kau tidak bisa bikin apa-apa. Itu waktu saya awal-awal bertobat. Nah, saya bilang begini, saya panggil dia, bos saya panggil engkau. Saya bilang, kok memang kita butuh uang. Tapi lebih dari itu, kita lebih perlu Tuhan. Lalu dia bilang gini, kalau begitu kenapa kau tidak di rumah saja dengan Alkitabmu, lalu kau datang kerja di sini? Saya langsung tak kancing saudara. Betul juga, saya tidak bisa bantah. Dan setiap kali dia bilang tutup Alkitabmu, kau datang sini kerja. Kau butuh uang. Pokoknya kalau kita punya uang kita bisa lakukan apa saja. Walaupun hati saya merontak tapi namanya bos jadi saya tidak bisa bantah waktu itu. Dan waktu itu karena saya baru bertobat juga saya punya pengetahuan masih sedikit sekali. Dan saya tidak berani berbantah tapi saya bilang Tuhan tolong bicara sama orang ini. Ya. Buktikan bahwa uang bukan segala-galanya. Dan setiap hari dia terus intimidasi saya. Bahkan setiap kali kalau saya mau pergi ibadah, dia langsung suruh saya lembur. Saya bilang maaf kok, saya mau pergi ke gereja. Bikin apa ke gereja? Kau di gereja buang uang, tidak dapat uang. Kalau kau di sini lembur, kau dapat uang. Sudah, kok saya tidak butuh uang ini, saya mau pergi, saya butuh Tuhan. Dan itu terus berlangsung dan sampai satu kali waktu sampai saya sudah rasanya mau meledak. Saya bilang, kok hati-hati ya, nanti Tuhan ambil semua yang kau punya baru kau rasa. Dia tidak bisa, mana bisa. Saya punya harta ini tidak akan habis sampai 7 turunan. Bayangkan. Dan waktu dia bilang begitu, saya bilang Tuhan kau tidak tuli, kau dengar dia bicara itu. Saya tidak bisa menjawab dia tapi kau buktikan bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Ya, saudara tahu, tidak lama kemudian, besok lusanya mamanya sakit. Sorry, saya tidak doakan mamanya sakit. Tiba-tiba mamanya sakit, masuk rumah sakit. Saya kasih ingat dia. Kok jangan tantang Tuhan. Apa kau bicara? Kalau kau punya mama yang sakit pasti langsung mati. Kalau saya mamaku sakit saya bisa biayai dokter mana saja, rumah sakit mana saja. Saya langsung diam.
1 bulan di rumah sakit. Tidak lama mamanya meninggal. Waktu mamanya meninggal, saya pingin ngejek tapi saya pikir orang lagi berduka, tidak boleh. Padahal saya waktu itu mau bilang, mana uangmu? Mati juga toh. Tapi saya kasihan, saya bilang tidak boleh juga begitu. Toh? Setelah lewat masa berkabung, saya bilang, kok jangan tantang Tuhan. Lihat tuh, modal yang kau mau pakai untuk buka usaha ini akhirnya habis cuma untuk biaya. Iya tapi kan saya masih punya uang yang lain, masih ini. Pokoknya dia masih berkeras, saudara. Singkat cerita, dia waktu itu punya anak cuma 2. Dan waktu melahirkan, istrinya melahirkan anak yang nomor 2 itu sudah usia yang sudah lanjut. Dan dokter bilang dia sudah memang agak susah dapat anak dan tidak mungkin lagi. Dan anaknya yang nomor 2 ini baru berusia 18 bulan. Setelah mamanya meninggal, 1 minggu kemudian anaknya tuh gemuk, lucu, sehat. Pipinya tuh kayak saya, saudara. Soalnya waktu istrinya mengandung dari mulai hamil muda, ngidamnya apa, saudara? Dia ngidam suruh saya makan asam Jawa. Jadi pagi-pagi istri udah siap asam Jawa. Dia bilang, Thelma kau makan ini. Saya lah yang hamil kau, yang ngidam kau, kenapa bukan kau yang makan? Dan tidak, saya suka lihat mukamu waktu makan asam Jawa. Kenapa ada orang yang mengidam model begitu? Tapi karena dia mengidam begitu, jadi sampai dia macam mau menangis. Terima sedikit saja, ini asam ini. Terpaksa ya, namanya orang ngidam, saya ambil asam, saya isap begini. Asam. Dan dia senyum lebar. Dia bilang, senangnya ini anakku lihat mukamu model begitu. Dalam hatiku ini anak model kayak apa ini? Ya, bayangkan 3 bulan mengidam, tiap hari dia kasih saya makan asam Jawa. Sampai sariawan. Dan betul waktu lahir itu anak modelnya kayak saya. Lucu ini anak, saudara. Umur 18 bulan, gemuk, bulet, saudara. Tiba-tiba sakit. Masuk rumah sakit. Dan waktu masuk rumah sakit, apa yang terjadi? Nggak tahu gimana caranya, sakit apa. Itu pernafasannya, bagian untuk itu seperti terpotong. Dan dia tidak bisa bernafas, harus dibantu dengan oksigen. Anak umur 18 bulan terpaksa dimasukkan selang ini untuk oksigen. Dan tiap hari oksigen. Dan dia papanya harus beli oksigen untuk anaknya. Itu pun saya sudah langsung tegur. Itu kok lihat, udara ini gratis, tiba-tiba ini anakmu, kau lihat ya. Tuhan bilang beli kok oksigen, ini baru anak, belum kau lagi. Langsung dia bilang, Thelma kau itu datang sudah kata-kata kutuk terus. Bukan kata-kata kutuk, saya ini memperingatkan kau karena kau tantang Tuhan, kau selalu bilang uang terus. Tapi dia bilang gini, saya masih bisa beli oksigen. Setelah berapa bulan, sampai menghabiskan banyak biaya. Akhirnya anaknya meninggal. Bahkan 3 hari sebelum anaknya meninggal, itu terakhir saya ngomong sama dia. Kayaknya kalau anakmu belum mati, kau belum bertobat. Dan sejak itu saya bilang darah Yesus ini, mulut ini harus dijaga kalau bicara. Tapi saya pikir waktu itu saya bicara memang roh Tuhan yang menyuruh saya bicara. Ya. Dan benar 3 hari kemudian anaknya meninggal. Saya datang pagi pergi kerja, saya lihat kenapa toko ini tutup. Saya tanya pegawainya semua, dia, kenapa tumben toko tutup? Dia, Thelma kau tidak tahu, itu anaknya bos sudah meninggal. Astaga. Saya bilang jangan-jangan gara-gara saya ngomong dia meninggal. Saya bilang, Tuhan Yesus, tapi Roh Kudus bilang gini, cepat kau pergi ke sana. Ini waktunya untuk dia melihat bahwa Tuhan sedang bekerja. Dan saudara, saya pergi ke rumah sakit, suami istri sudah tergeletak di lantai. Istrinya menangis, enggak karu-karuan. Engkaunya sudah tidak bisa bicara apa-apa. Mau saya ledek, mana uangmu? Tapi terlalu sadis. Saya langsung pergi ke ruang mayat, malah saya yang urus, saudara. Saya lihat tuh anak dimandikan, sementara itu anak dimandikan. Saya baru masuk di ruang mayat tuh, tempat mandi mayat di rumah sakit, baru kali itu. Dan saya lihat ada beberapa mayat di situ. Nah sambil menunggu anak ini dimandikan, iseng-iseng saya lihat mayat-mayat.
Dan kebetulan ada mayat satu mau dikirim pulang ke Cina. Ya astaga, dipakaikan baju kayak vampir. Begitu saya lihat dia, langsung pikiran saya, kenapa dia mata kayak kedip-kedip. Saya pikir, Tuhan Yesus tolong. Merinding juga saudara. Tidak lama selesai mandikan apa. Saya bilang, kok ini bagaimana anakmu? Telma, kau tolong urus Mi. Mau kubur di mana ini? Kalau saya tahu kuburan cuma satu, Kembang Kuning di Surabaya itu untuk kuburan Kristen. Dan kubur Mi di situ. Kok bukan Kristen? Tidak apa-apa, Mi kubur saja di situ. Akhirnya saya yang urus saudara. Singkat cerita, saya urus semua tanah kuburannya dan datanglah semua, relasinya semua. Karena saya sudah capek urus, sudah ini. Saya duduk di atas, apa itu kan banyak kuburan itu, batu-batu nisan. Sambil saya duduk di situ, saya baca-baca ayat di batu nisan di situ tuh. Sementara saya baca-baca ayat, karena ini kuburan Kristen, jadi ayat-ayat firman di situ kan. Saya baca, tidak lama engkau ini berteriak, Telma! Saya bilang, ya, mana pendetanya? Astaga, saya lupa panggil pendeta. Ini anakku bagaimana mau turun di kubur ini bagaimana? Siapa yang pimpin kata gitu. Ya astaga kok baru siapa pendeta, orang dia bukan Kristen. Saya juga bingung. Semua tunggu. Terpaksa kalau begitu saya yang pimpin. Saya belum jadi pendeta, itu pertama kali saya pimpin penguburan. Haleluya. Ya. Saya gak bawa Alkitab dan kebetulan saya baca ayat di batu nisan. Saya bilang, Tuhan tolong, saya ini bukan pendeta, tapi karena ini anak mau masuk di lubang kubur, jadi terpaksa saya pimpin penguburan itu, saya ingat ayat itu, saya khotbahkan dengan singkat, lalu anak itu turun, saya doakan, dan selesai semua, pulang. Selesai itu, 3 hari tutup toko, sudah masuk, istrinya mulai dekati saya. Telma, kau doakan saya, dia bilang, oh mari Cik, saya doakan. Saya enggak kuat ini, saya enggak kuat. Saya doakan. Saya lihat engkaunya udah gak bicara apa-apa. Lalu kemudian saya bilang, kok bertobat, jangan tantang Tuhan. Mama mati, anak mati. Dan akhirnya tokonya dijual, hartanya mulai ludes, bisnisnya mulai macet. Dan saya bilang, jangan tantang Tuhan. Akhirnya dia menyerah. Dia bilang, Telma, saya menyerah. Kau pimpin Mi, bagaimana caranya supaya saya bisa terima Tuhanmu. Dan hari itu juga saya doakan dia. Dan akhirnya dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Kemudian dia beli toko satu di Pasar Atom. Wih, saya sudah pelayanan ke Papua. Tiap kali saya kembali ke Surabaya, saya ke pasar, itu tokonya diputar terus lagu rohani, saudara. Dia menginjil terus. Tiap pembeli datang, dia bukan tanya, kau mau beli apa? Dia injili orang-orang. Haleluya. Sampai saya bilang begini, woi luar biasa ini. Dan rupanya Tuhan memang tangkap dia, saudara. Dia buka rumahnya untuk persekutuan. Dia punya hati yang melayani Tuhan, saudara. Dia merasakan sendiri bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu hebat. Uang gak ada apa-apanya. Amin. Ya. Berkat jangan jadi raja dalam hidup kita. Karena firman Tuhan katakan berkat itu di atas kepala orang benar. Diperintahkan Tuhan untuk kepada orang benar. Amin. Dia mengikuti orang benar, saudara. Jadi bukan gara-gara berkat lalu kita tinggalkan Tuhan. Gara-gara berkat kita lupa Tuhan. Gara-gara pekerjaan kita sepelekan Tuhan. Itu namanya kita turun derajat, saudara. Kita jadi budak dan budak itu jadi raja dalam hidup kita. Dan ada banyak hal. Apa yang menjadi budak harusnya? Tidak boleh ada suatu pun yang bisa memperhamba kehidupan kita. Rasa sakit hati, kekecewaan, putus asa, apalagi saudara. Ya. Apa saja nggak boleh memperbudak sehingga membuat hidup kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Kekhawatiran dunia ini. Kadang-kadang kita lupa. Kita lebih memelihara kekhawatiran dalam hati dan pikiran kita. Sehingga menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kita lebih mementingkan, memikirkan
kebutuhan-kebutuhan jasmani dibandingkan memikirkan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sementara tadi berdoa, Tuhan bicara banyak. Tuhan bilang, sampaikan kepada umatku, aku mau menjadi raja dalam hidup mereka. Aku mau memerintah dalam hidup mereka. Dan jikalau aku memerintah dalam hidup mereka, maka hidup mereka memiliki jaminan di dalam aku. Ya. Saudara, Tuhan tahu kita butuh banyak hal. Tuhan tahu keperluanmu. Tuhan tahu kesulitanmu. Tuhan tahu kepedihan hatimu. Tuhan tahu pergumulanmu, saudara. Tuhan tahu apa yang sedang membebani hidupmu. Tapi jangan itu yang menguasai dirimu, saudara. Tapi biarkan Tuhan memerintah sepenuhnya dalam hidup kita. Sehingga tidak ada lagi satu hal pun yang memerintah dalam hidup kita. Yang menguasai hati dan pikiran kita. Ya. Coba kita renungkan hari-hari ini. Apa yang lebih memenuhi pikiran saudara? Ya. Masalah pekerjaan kah? Masalah bisnis saudara kah? Masalah rumah tangga saudara kah? Masalah tetangga saudara kah? Ya. Masalah apa saudara? Sakit penyakit kah? Vonis dokter kah? Saudara jujur, ya. Saya bukan dalam kondisi baik-baik saja. Saudara tentu tahu bagaimana saya menjalani operasi mata sampai 5 kali. Bahkan penglihatan saya, mata kanan ini semakin menurun. Kurang lebih tinggal 40%. Jadi kalau saya tutup mata kiri, itu buram. Karena mata kiri saya bekerja dengan berat, dari cuma +1, naik +2, sekarang +3, pakai kacamata +3 pun masih gak jelas. Semakin naik terus, karena mata kiri saya bekerja dengan lebih berat. Belum lagi kaki saya. Kedua tempurung lutut saya itu sudah keropos semua. Bantalannya habis dan dokter katakan harus operasi. Sudah 2-3 tahun yang lalu disuruh operasi tapi sampai sekarang saya belum operasi. Membuat saya susah untuk berjalan jauh, naik turun tangga. Puji Tuhan tadi masih bisa naik sampai sekarang. Walaupun naik pelan-pelan. Ya. Nanti pun turun pelan-pelan. Nah apa-apa yang penting nyampe. Dan baru 2 minggu yang lalu dokter menyuruh saya harus operasi untuk angkat kandungan. Wah, saya bingung. Secara manusia ini tubuh kah atau rumah sakit? Saya bilang tubuhku ini rumah Tuhan, bukan rumah sakit. Amin. Tapi apa yang harus saya jalani, saya jalani. Apakah saya gelisah? Enggak. Apakah saya khawatir? Enggak. Karena saya tahu hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Amin. Semua orang punya kesukaran masing-masing saudara. Semua orang punya masalah, tapi jangan masalah kesukaran itu sampai merusak hubungan kita dengan Tuhan. Sampai membuat kita gak bisa menyembah Tuhan. Sampai membuat kita tidak bisa meninggikan Tuhan. Sampai membuat kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena hidup jauh lebih penting dari segala-galanya. Amin. Kita masih bisa menjalani hidup setiap hari saja. Kita harusnya bersyukur saudara. Ya, masih bisa bernafas bersyukur. Kalaupun waktunya sudah tiba, kita harus meninggalkan dunia ini. Enggak apa-apa, karena kita punya jaminan Bapa kita di surga sudah menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Haleluya. Maka saya bilang Tuhan, kalau Tuhan masih kasih hidup, berarti hidup ini yang harus saya jalani adalah hidup yang harus menghasilkan buah yang dapat dinikmati bagi banyak orang. Kalaupun sudah tiba waktunya, maka aku akan kembali kepada Bapa di surga. Aku akan menikmati bagianku di sana. Amin. Amin saudara. Rasul Paulus bilang, walaupun manusia badaniaku semakin hari semakin merosot kekuatannya. Gak apa-apa.
asal manusia batiniaku semakin hari semakin diperbaharui, semakin dikuatkan, semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin saudara. Dunia dengan semua gejolaknya, iblis berusaha kembali memperbudak hidup kita. Kekhawatiran memperbudak hidup kita, kesukaran akan datang memperbudak hidup kita, kesedihan, kepahitan, amarah, apa saja bentuknya selalu berusaha untuk mencengkeram hidup kita sehingga menjauhkan kita daripada kasih Tuhan. Tapi kembali firman Tuhan katakan, ingat, berdirilah teguh di dalam kemerdekaan dalam Kristus. Amin. Artinya mari kita berdiri teguh dalam kebenaran firman. Mari kita berdiri teguh dalam penebusan Tuhan kita. Karena Yesus sudah tanggung semuanya di kayu salib. Haleluya. Dia tanggung penyakitmu, dia tanggung susahmu, dia tanggung kesengsaraanmu, dia tanggung hinamu, dia tanggung semuanya. Dan di atas kayu salib dia katakan sudah selesai. Waktu Yesus katakan sudah selesai, saat itulah dia sedang memproklamasikan bahwa engkau sudah dimerdekakan. Amin. Tidak ada lagi kutuk, tidak ada penyakit, tidak ada lagi kesusahan, kesulitan apapun yang bisa membelenggu hidupmu, yang bisa merampas sukacitamu, yang bisa merampas damai sejahteramu. Enggak ada lagi saudara. Kalau kita hidup dalam kemerdekaan dalam Kristus, apapun yang terjadi, kita akan berkata, aku tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, aku mau berkata terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, aku mau berkata Yesus tetap Tuhan, Yesus tetap Raja yang menguasai kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini. Pulanglah dengan sukacita yang dari Tuhan. Pulanglah dengan kelegaan, kelepasan yang dari Tuhan. Sehingga beban apapun yang sedang menindis hidupmu, katakan, ini semua tidak dapat menguasai hidupku. Sebab hidupku dikuasai oleh Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan katakan, mari arahkan hatimu untuk selalu menyembah Dia. Mari arahkan hatimu untuk melekat kepada Dia. Jangan hatimu dikuasai dengan kekhawatiran. Jangan hatimu dikuasai dengan kepahitan. Jangan hatimu dikuasai dengan amarah. Jangan hatimu dikuasai oleh cinta akan uang. Tapi biar hati ini menyembah Tuhan. Hati ini melekat kepada Tuhan. Sehingga kita lihat bagaimana Tuhan akan bekerja sepenuhnya di dalam hidup saya dan saudara. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku Tuhan, pujaanku selama-lamanya. Engkau yang ku sembahmu, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Kaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Menyembahmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum saya kembalikan kepada yang memimpin, mari bawa hatimu untuk terus menyembah Tuhan. Apapun situasi dan kondisi yang sedang kita alami, biarlah itu tidak menghalangi kita untuk menyembah dan mengagungkan Tuhan. Bahkan semakin berat persoalan yang kita hadapi, biar semakin terangkat hati kita di hadapan Tuhan.
Semakin besar tantangan yang engkau hadapi, semakin engkau melekat kepada Tuhan. Semakin melekat kepada Tuhan. Seperti carang yang tidak dapat berbuah tanpa melekat kepada pokok anggur itu. Demikianlah hidup kita, nggak akan berbuah, nggak akan menghasilkan apa-apa kalau kita nggak melekat kepada Tuhan. Dunia sedang menghadapi kehancuran, dunia sedang menghadapi kehancuran secara global, saudara. Nggak ada kesenangan di dunia ini, nggak ada kebaikan. Melekat kepada Tuhan, goncangan demi goncangan akan yang terjadi. Tapi orang yang hatinya melekat, hatinya terus menyembah, dia akan bertahan sampai pada kesudahan. Yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, mari saudara angkat hatimu. Dia Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia ingin disenangkan. Ketika hatimu menyembah, hatimu melekat, disenangkan Tuhan. Dia akan memberikan apa yang kau perlukan. Pujaanku selamanya, kau yang ku sembah. Oh, haleluya. Amin, amin. Angkat hatimu. Dia ada di sini, saudara. Mari melekat kepada Dia. Apapun masalahmu, Dia ada bagimu. Dia ada bagimu. Tuhan cuma mau kau melekat kepadanya, tinggal teguh di dalam Dia. Hati yang menyembah, hati yang melekat. Serahkan kembali kepada Yang memimpin. sudah memberkati semua jemaat yang hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan, yang percaya katakan Amin. Jemaat dipersilakan tetap duduk dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu kita beri yang terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Satu suara
memuji Tuhan, amin. Masih bersemangat memuji Tuhan, amin. Yang bersemangat mari katakan amin. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Katakan maju. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan budayanya dengan kuasa. Saya yakin bisa lebih dahsyat lagi. Mari nyatakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan budayanya dengan bahasa. Boleh lambaikan tanganmu saudara-saudari dan nyatakan nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Namamu di atas segala nama Tuhan. Mari sama-sama kita sorakan sekali lagi. Katakan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan budayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar yang Tuhan. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Jemaat Tuhan, mari nyatakan nama Yesus sambil bertepuk tangan di atas kepalamu. Nyatakan nama Yesus. Nama Yesus kota benteng yang. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. One more. Mari nyatakan nama Yesus benar yang Tuhan. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Sekali lagi nyatakan